Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1115 sampai tahun 1118. Di tengah malam, selain hiruk-pikuk istana Baijia, ibu kota kaisar, istana beberapa keluarga kecil juga ramai. Namun, keluarga-keluarga kecil ini tidak terlalu peduli dengan Dewan Keluarga Emas. Bagaimanapun, itu bukan urusan mereka. Selain itu, mereka hanya memainkan peran dalam dewan ini, apakah itu keluarga Bai, keluarga Lin atau keluarga Liu. Tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki hubungan dengan kemenangan atau memenangkan keluarga Ye. Paling-paling, mereka hanya menonton kegembiraan dan menganggap ini sebagai gosip setelah makan malam. Pada saat ini, situasi keluarga Dongfang sangat berbeda. Sejak Dongfang Zhenqiong kembali dari Aula Taihe, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan orang-orang. Dia mengunci diri di ruang kerjanya begitu dia sampai di rumah. Dia tidak makan atau melihat tamu manapun. Itu sangat misterius. Saat ini, di taman belakang keluarga Dongfang, kedua putra Masao Orientale tampak tidak berdaya. Kakak, ada apa dengan lelaki tua itu hari ini? Begitu dia kembali, sepertinya tidak ada masalah besar dalam pertemuan Aula Taihe. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu apakah dia akan membantu keluarga Ye atau keluarga Lin. Keluarga Ye. Hehe, ngomong-ngomong soal keluarga Ye, aku benar-benar tidak menyangka bahwa ras kecil keluarga Ye yang murahan itu begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengan 4 kepala aula dengan 10 jari di dunia ini. Aku lihat, kali ini, keluarga Lin, Bai, dan Liu tidak bisa mendapatkan apapun yang murah. Yah, siapa bilang tidak? Aku khawatir kita akan mengalami kesulitan dengan orang mesum seperti itu di keluarga Ye. Dua saudara laki-laki dari keluarga Dongfang juga menghela nafas ketika mereka menyebutkan Kevin Ye. Kevin Ye belum datang ke ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Jika bocah ini benar-benar datang ke ibu kota kekaisaran, orang-orang dari 10 keluarga emas teratas harus hidup dengan kepala tertunduk. Namun, ketika dua saudara laki-laki dari keluarga Dongfang berbicara satu sama lain di bawah sinar bulan, ada juga suara-suara samar di ruang kerjanya. Saat ini, Oriental Zhenqiong telah menanggalkan kulit manusianya dan berubah menjadi seperti wanita berpakaian hitam, berdiri dengan hormat di samping bayangan hitam dan mengatakan sesuatu. Utusan pendeta, inilah yang terjadi di aula harmoni tertinggi pada siang hari. Bayangan hitam itu tersenyum dingin dan berkata dengan suara serak, haha, menarik, menarik. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Ye akan menghasilkan bakat yang aneh. Tampaknya anak laki-laki Kevin Ye bukanlah peran yang baik untuk dimainkan. Jika dia bisa mengalahkannya, dia dapat dianggap memiliki dua kuas. Bagaimana aku bisa bersikap pada pertemuan besok? Bayangan itu menjabat tangannya dan berkata, jangan berlebihan. Ikuti saja arusnya. Yang dimaksud Tuan adalah berdiri diam dan perhatikan perubahannya. Ya, pendeta, saya mengerti. Ya, Anda tahu apa yang dimaksud Tuan. Terlebih lagi, cobalah untuk tidak melakukannya, agar tidak terlihat. Kulit Tuan masih berguna di masa depan. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah, Anda harus beristirahat lebih awal. Saya akan kembali sekarang. Tuan masih menunggu laporan saya. Selamat tinggal utusan Anda. Oriental Zhenqiong berkata sementara bayangan gelap itu melintas dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Setelah melihat bayangan hitam itu, Oriental Zhenqiong hanya sedikit menegakkan tubuh, dan jejak kegembiraan dan rasa ingin tahu tiba-tiba melintas di bawah wajah cantik Kinara. Kevin Ye, Kevin, hihi, siapa yang mampu mengalahkan Charhuro dan membunuh malaikat jatuh? Apakah dia seorang sosok dengan 3 kepala dan 6 lengan? Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan. Sambil berbicara tentang Zhenqiong Oriental, dia hanya melihat sekeliling dan mengenakan sepasang kulit manusia yang jatuh ke tanah, dan seluruh orang itu berubah menjadi lelaki tua yang penuh perubahan. Kemudian dia berjalan beberapa langkah, mendorong pintu ruang kerjanya, dan kemudian tiba di aula depan. Sambil berjalan, dia berkata, ayo, siapkan makan malam. Ibu kota kekaisaran malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Keluarga Dongfang, keluarga Bai, dan keluarga Sima tampaknya penuh dengan cahaya. Para penguasa hidup dan mati ini sedang mendiskusikan sesuatu di malam hari. Saat ini, bagian lain dari ibu kota juga diterangi oleh cahaya. Ini bukan tempat lain, ini adalah gedung kekaisaran. Di lantai atas gedung ibu kota kekaisaran, sepasang cucu dan cucu lelaki berdiri di dekat jendela dalam keheningan. Lelaki tua yang berdiri di depannya dengan tangan di punggungnya tidak lain adalah orang lain. Dia adalah penguasa Qin Haitong, lelaki berusia 9 dan 5 tahun dari timur. Pemuda yang berdiri di belakang Qin Haitong adalah pemimpin pedang biru, Komandan Charlie Qin. Melihat lampu-lampu terang di luar jendela, Qin Haitong kehilangan akalnya sejenak.
Untuk waktu yang lama, dia berkata kepada Charlie Qin, sudah berapa tahun, saya tidak tahu berapa tahun, saya tidak menyangka bahwa Kaisar telah menjadi seperti ini. Charlie Qin tidak menjawab. Dia hanya mendengarkan seruan Qin Haitong. Xiao Chuan, saya telah menerima hadiah dari Kou Haitao tentang urusan di Yunnan Selatan. Anda menanganinya dengan baik, sangat baik. Mendengar pujian dari lelaki tua itu, Charlie Qin sedikit malu untuk berkata, kakek, pujianmu palsu, hal-hal itu tidak dilakukan oleh cucu, tapi... Aku tahu, itu Kevin Ye. Qin Haitong kemudian membalikkan tubuhnya dan menatap Charlie Qin dengan gembira, Xiao Chuan, sejujurnya, kakekku hanya mendengar tentang Kevin Ye, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak dari keluarga Ye akan menjadi seorang jenius seperti itu. Sayang sekali. Sayang sekali dia lahir di keluarga Ye. Jika dia lahir di keluarga Qin, dia akan menjadi orang baik di masa depan. Terlihat bagus. Dengan senyum pahit di wajahnya, Charlie Qin bergumam, mungkin anak ini sama sekali tidak peduli dengan nama-nama palsu ini. Suara Charlie Qin sedikit kecil, tetapi juga mengungkapkan perasaan Charlie Qin yang dalam. Meskipun Qin Haitong mendengar kata-kata cucunya, dia pura-pura tidak mendengarnya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, Xiao Chuan, apakah menurutmu jika aku mengangkat Kevin Ye menjadi pejabat atas nama gedung ibu kota kekaisaran, dia dapat naik pangkat ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kinerja di Yunnan Selatan, dan tidak ada yang akan keberatan. Charlie Qin tercengang dan mendesis, kakek, kamu tahu dengan jelas bahwa 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran sedang mengadakan parlemen dan ingin menyerang keluarga Ye. Pada saat ini, kamu dapat memberi Kevin Ye promosi. Charlie Qin tidak tahu apa yang dimaksud kakeknya. Dan Qin Haitong berkata sambil tersenyum, itu akan dipromosikan saat ini. Setelah jeda, Qin Haitong melanjutkan, sekarang keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu sedang berperang melawan keluarga Ye. Dengan 1 lawan 3, keluarga Ye akan menderita. Xiao Chuan, aku telah mengajarimu sejak aku masih kecil. Keterampilan pikiran kaisar sebenarnya hanyalah cara untuk menyeimbangkan. Keluarga Ye berakar dalam di ibu kota kekaisaran, dan tidak ada ruang untuk kalah. Jadi aku ingin memberi Kevin Ye promosi saat ini, atau mengalahkan beberapa orang secara diam-diam, sehingga mereka tidak melakukan terlalu banyak. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Charlie Qin adalah wajah Rao, adalah tatapan seperti itu. Kemudian, suara Qin Haitong tiba-tiba melembut dan melanjutkan, tentu saja, setengah dari promosi ini untuk Kevin Ye adalah untuk keluarga Bai dan keluarga Lin, dan setengah lainnya untukmu. Untukku. Charlie Qin bingung. Qin Haitong berkata sambil tersenyum tipis, Xiao Chuan, keluarga Qin kami berkebangsaan Miao. Kamu akan menggantikanku di gedung ibu kota kekaisaran di masa depan. Jika kamu memiliki anak laki-laki dari keluarga Ye untuk membantumu di masa depan, jalanmu akan jauh lebih mudah, dan rencana yang telah kamu buat sejak lama juga akan lebih mudah dilaksanakan. Lagi pula, kekuatan absolut adalah jenis bantuan yang dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Apakah Anda mengerti? Mendengar instruksi sungguh-sungguh dari lelaki tua itu, Charlie Qin merasa hidungnya masam dan menganggukkan kepalanya. Bab 1116. Malam, sunyi, tak peduli apa yang dipelajari keluarga kaisar, waktu tak pernah berhenti. Saat matahari terbit kembali menyinari seluruh daratan timur, hari baru pun dimulai lagi. Seluruh kota kekaisaran diselimuti lapisan sinar matahari keemasan, memantulkan sosok yang bergerak cepat. Saat ini, aula harmoni tertinggi masih berpola seperti kemarin. Charlie Qin duduk di tengah aula dan bersemangat tinggi. Di sisi kiri dan kanan ada keluarga Bai, keluarga Lin, keluarga Ye, dan keluarga Liu. Helian, Ouyang, Dongfang, Murong, Sima, 10 keluarga dengan karakter emas yang bersinar. Kemarin juga berada di aula harmoni tertinggi. Kata-kata Charlie Qin membuat Lin Tiancheng terdiam dan mengejutkan 10 keluarga teratas dari keluarga Huang. Namun, jika masalah ini tidak diselesaikan, pertemuan keluarga emas akan terus berlanjut hari demi hari. Sekarang berdiri di tengah kerumunan, Charlie Qin tampaknya siap untuk berperang dalam perang yang berlarut-larut, dengan senyum tipis di wajahnya, yang membuat orang merasa ramah dan tak terlukiskan. Tadi malam, di gedung ibu kota kekaisaran, Tuan Qin Haitong dan Charlie Qin berbicara panjang lebar. Untuk Dewan Keluarga Emas ini, Tuan Qin Haitong hanya memiliki satu persyaratan, yaitu, harus stabil dan kokoh. Bagaimanapun, tidak peduli keluarga Bai, keluarga Lin, keluarga Liu atau keluarga Ye, mereka semua adalah keluarga besar pertama di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung satu sama lain. Begitu terjadi kebakaran, tidak hanya ibu kota kekaisaran, tetapi juga kekuatan keluarga di timur akan mulai bergejolak. Inilah yang tidak ingin dilihat Qin Haitong. Jadi tekanan di Charlie Qin juga sangat besar. Namun, hal baiknya adalah hati Charlie Qin memiliki dasar. Keluarga Ye memiliki sepasang ayah dan anak yang tidak normal. Mereka ingin datang ke keluarga Bai, keluarga Liu dan keluarga Lin, tetapi mereka tidak berani bertengkar secara terbuka.
Begitu kebakaran itu padam, saya khawatir tidak satu pun dari ketiga keluarga itu akan memiliki kehidupan yang baik. Jadi Dewan Keluarga Emas hanya akan menjadi hambatan sampai Lin Tiancheng dan yang lainnya muntah. Bagaimanapun, Charlie Qin punya banyak waktu, jadi aku tidak terburu-buru. Duduk di singgasana kursi naga, Charlie Qin menunduk dan menatap para kepala keluarga. Melihat semua wajah yang dikenalnya telah tiba, Charlie Qin berdeham dan berkata, semua tuan telah beristirahat selama 1 malam. Apakah kalian punya ide baru tentang pembunuhan para tetua keluarga Lin, Bai, dan Liu oleh Kevin Ye? Setelah itu, Charlie Qin menoleh dan melirik mereka. Dan orang-orang itu juga menatap Charlie Qin, tetapi orang-orang ini merasa bahwa Charlie Qin hari ini tampaknya berbeda dari kemarin, memiliki semacam prestise raja yang tersirat di dunia. Tentu saja, perubahan momentum Charlie Qin bukanlah fokus dari pertemuan ini, jadi fokus dari pertemuan ini masih tertuju pada Kevin Ye dan Ye Jia. Setelah diintimidasi oleh Charlie Qin kemarin, baik keluarga Helian maupun keluarga Dongfang tidak ingin ikut campur. Lagi pula, tidak ada gunanya menyinggung keluarga Ye demi orang lain. Jadi kami semua minum teh dan menyaksikan kegembiraan itu, menunggu keluarga Lin, Bai, dan Liu berbicara. Namun, ini adalah jenderal hari ini dan kemarin, yang pertama berbicara adalah Lin Tiancheng. Semua orang melihat bahwa Lin Tiancheng tidak ragu-ragu untuk berdiri di hadapan Charlie Qin, dan berkata, Panglima Charlie Qin, apa yang dikatakan Lin Tiancheng hanyalah ludah dan paku. Bahkan setelah semalam, itu tidak akan pernah berubah. Saya masih memiliki kalimat itu hari ini. Pertama, saya ingin kepala Kevin Ye di leher. Kedua, saya ingin keluarga Ye mundur dari ibu kota kekaisaran. Kata-kata Lin Tiancheng tegas, dan tampaknya tidak ada ruang untuk diskusi. Namun Charlie Qin tersenyum tipis, tidak tersenyum, dan dalam hatinya dia memandang rendah, kepala Lin Tiancheng ini terbuat dari besi, dia benar-benar tidak bisa bersikap fleksibel. Bukankah apa yang kukatakan padanya kemarin tidak cukup rinci? Melihat Lin Tiancheng masih berdebat seperti ini hari ini, bahkan Heliang Tishu pun merasa tidak berdaya. Semua kepala keluarga menundukkan kepala satu persatu dan tidak berbicara. Karena takut Lin Tiancheng akan marah, mereka akan bunuh diri bersama-sama. Atas ucapan Lin Tiancheng, Charlie Qin membuka mulutnya dan berkata, Tuan Lin, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas kemarin. Jika kamu bersikeras dengan caramu sendiri, kamu akan pergi ke Lin Hai, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Namun, apakah kamu bisa membunuh Kevin Ye atau tidak, itu di luar kendaliku. Setelah selesai berbicara, Charlie Qin tampak malas memperhatikan penampilan Lin Tiancheng, dan duduk di singgasana kursi naga. Penampilan Lin Tiancheng hari ini berbeda dari kemarin. Dia tampaknya tidak memiliki keraguan. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Komandan Charlie Qin, jangan gunakan kata-kata untuk memotivasi saya. Karena Anda berkata begitu, saya akan kembali sekarang dan menunjukkan pasukan untuk membunuh Lin Hai. Saya ingin melihat apakah Kevin Ye terlahir dengan 3 kepala dan 6 lengan dan tidak dapat dikalahkan. Kata Lin Tiancheng tanpa peduli, dengan wajah marah, menuju pintu Aula Taihe. Hati Charlie Qin menjadi dingin dan mendesis, Lin Tiancheng ini, hari ini akan sangat sulit, bukankah seharusnya kepalanya membiarkan pintu itu terjepit? Namun, ketika Charlie Qin dalam keadaan kesurupan dan kebingungan, sesosok tubuh bergegas keluar dari Aula Harmoni tertinggi. Dia memeluk Lin Tiancheng dari belakang dan berkata, Saudara Lin, jangan tidak sabar, jangan impulsif, jangan impulsif. Pria yang menarik Lin Tiancheng di belakangnya bukanlah orang lain, melainkan Liu Gongsheng, pemimpin keluarga Liu. Lin Tiancheng berjuang 2 kali di tangan suci Liu Gong dan berteriak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan pergi ke Lin Hai hari ini. Aku tidak percaya. Tidak ada hukum di dunia ini. Pada saat itu, Bai Huansheng, Helian Tishu juga bergegas dari belakang, menghibur Lin Tiancheng, Saudara Lin, tenanglah, jangan tidak sabar. Bukankah kita ada rapat untuk membahas masalah ini? Mengapa kita harus marah? Hentikan amarahmu. Setelah beberapa kali tarikan, Lin Tiancheng dikalahkan oleh Bai Huansheng, dan Liu Gongsheng dan Helian Tishu kembali duduk di posisi mereka sendiri. Pada saat itu, Leonard Ye dapat melihat dengan jelas dan mencibir dalam hatinya. Dia berkata sambil mencibir, 4 orang berusia hampir 500 tahun, dan mereka masih memainkan permainan ganda yang terbelakang mental seperti ini. Ah, konyol sekali. Siapa Leonard Ye? Seekor rubah tua. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tipu muslihat yang dimainkan Lin Tiancheng? Dia hanya sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, Lin Tiancheng duduk dengan marah. Dia berdiri di posisinya, memutar wajahnya berwarna hijau besi. Sebaliknya, Liu Gongsheng, dengan senyum, berdiri di depan orang-orang, melengkungkan tangannya ke arah Charlie Qin dan berkata, Komandan Charlie Qin, seperti yang Anda katakan kemarin, kultivasi Kevin Ye sangat dalam sehingga kita tidak dapat mengatasinya. Namun, wajar saja jika pembunuhan ini membayar nyawa seseorang. Sekarang 3 tetua keluarga Liu, keluarga Lin dan keluarga Bai telah terbunuh.
Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja karena Kevin Ye sangat berkultivasi. Harus ada pernyataan tentang masalah ini. Kalau tidak, kita tidak dapat menjelaskannya kepada orang-orang di keluarga kita, apalagi kepada dunia. Mendengar kata-kata Liu Gongsheng, Charlie Qin meremehkan dan berkata dalam hatinya, tampaknya mereka bertiga telah menyetujui apa yang mereka inginkan. Itu baik atau buruk? Terlepas dari pemikiran ini di dalam hatinya, Charlie Qin masih berkata dengan tenang, menurut pendapat Liu, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Bab 1117. Baik itu kemarahan Lin Tiancheng yang mengguncang lengan bajunya atau penampilan Liu Gongsheng dari musim semi ganda di Aula Taihe, itu hanyalah sebuah firasat bagi tiga keluarga Lin, Liu dan Bai. Sekarang ada beberapa karakter tingkat rubah tua di Aula Taihe. Bagaimana mungkin kita tidak melihat kedalaman ini? Kita hanya minum teh dengan kepala tertunduk dan menyaksikan perubahannya. Saat ini, bahkan Leonard Ye, tuan keluarga Ye, yang merupakan salah satu pihak, juga mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang ingin dilakukan ketiga orang tua ini selanjutnya. Sebenarnya, apa yang dipikirkan Leonard Ye adalah apa yang menjadi perhatian orang-orang ini, jadi orang besar itu sekaligus memusatkan perhatian pada Liu Gongsheng. Namun, Liu Gongsheng tidak segembira dan bersemangat seperti Lin Tiancheng. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Marsekal Charlie Qin, apa yang baru saja dikatakan saudara Lin hanyalah kata-kata marah. Tolong jangan dianggap serius. Kemarin, Komandan Utama Charlie Qin juga memberitahu kita tentang kekuatan Kevin Ye. Tampaknya tidak praktis untuk memintanya untuk mencekik lehernya. Jika dia benar-benar dapat mengalahkan Kasuo, maka kita semua yang ada di tempat kejadian mungkin bukan musuh gabungannya. Setelah terdiam sejenak, Liu Gongsheng melanjutkan, namun, keluarga Ye, keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu yang membunuh para tetua dari tiga keluargaku. Kita tidak bisa berhenti di sini. Jika kita melupakannya, yang satu menentang keadilan, dan yang lainnya adalah bahwa ketiga keluarga kita masih akan berjalan di ibu kota kekaisaran ini di masa depan. Oleh karena itu, menurut pendapatku, kita harus menghukum keluarga Ye untuk masalah ini, atau bagaimana cara menutup mulut dunia yang santai. Liu Gongsheng mengucapkan banyak kata, dan akhirnya mengarahkan ujung tombaknya ke keluarga Ye. Saat ini, wajah Leonard Ye tiba-tiba tidak terlihat bagus. Bagaimanapun, Kevin Ye telah membunuh tiga tetua keluarga Liu, keluarga Bai, dan keluarga Lin, jadi Leonard Ye juga sudah siap. Jika tuntutan mereka tidak berlebihan, Leonard Ye pasti akan setuju. Bagaimanapun, dia akan berdamai. Tentu saja, masalah ini tidak akan pernah diungkit lagi di masa mendatang. Setelah mendengarkan perkataan Liu Gongsheng, Charlie Qin menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang pemimpin keluarga Liu? Karena kita sudah mengadakan pertemuan ini, maka ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk berdiskusi. Baiklah, karena Komandan Charlie Qin berkata demikian, maka aku tidak sopan. Setelah itu, Liu Gongsheng melihat sekeliling dan berkata kepada semua penghuni rumah yang hadir, hadirin sekalian, usulanku hari ini seperti ini. Aku tidak ingin kepala Kevin Ye dipenggal. Namun, sebagai hukuman, keluarga Ye harus mundur dari ibu kota kekaisaran dan menjamin bahwa tidak seorang pun dari keluarga Ye, termasuk Kevin Ye, boleh masuk ke ibu kota kekaisaran seumur hidup mereka. Ini adalah konsesi terbesarku. Jika keluarga Ye masih tidak setuju, aku tidak bisa menahannya. Dengan itu, Liu Gongsheng kembali ke tempat duduknya. Sekarang semua mata di Aula Taihe terfokus pada Leonard Ye. Karena permintaan Liu Gongsheng telah diajukan, terserah Leonard Ye untuk menyetujui atau tidak. Saat ini, wajah Leonard Ye sangat jelek. Bagaimanapun, menurut pendapat Liu Gongsheng, itu adalah konsesi untuk tidak membunuh Kevin Ye. Namun, menurut pendapat Leonard Ye, usulan seperti itu sama saja dengan kemarin, membunuh Kevin Ye. Ini hanya lelucon. Jika orang-orang ini dapat membunuh Kevin Ye, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Charlie Qin adalah tuan rumah pertemuan itu. Meskipun dia tahu bahwa Leonard Ye tidak akan menyetujui permintaan seperti itu, dia masih bertanya kepada Leonard Ye, Tuan Ye, permintaan Liu telah diajukan. Saya tidak tahu apa yang Ye pikirkan. Leonard Ye dengan dingin meletakkan cangkir teh di atas meja di sampingnya dan berkata dengan nada meremehkan, Saudara Liu, usulan ini memiliki sikap yang damai, tetapi akar keluarga Ye kita semua ada di ibu kota kekaisaran selama 100 tahun. Sekarang biarkan keluarga Ye saya mundur dari ibu kota kekaisaran, itu sama sekali tidak mungkin. Jadi tolong minta saudara Liu untuk mengajukan syarat lain. Tidak seorang pun mengira bahwa Leonard Ye begitu bertekad sehingga dia menolak usulan Liu Gongsheng. Namun, jika Anda memikirkannya, saya khawatir kita tidak dapat menyetujui masalah ini tidak peduli siapa yang ada di rumah. Mundur dari ibu kota kekaisaran berarti mundur dari 10 keluarga emas teratas dan seluruh lingkaran kepentingan timur. Kerugian semacam ini sangat besar dan tidak dapat ditanggung oleh orang normal. Mendengar jawaban Leonard Ye yang begitu tegas, wajah Liu Gongsheng kecewa. Wajah Bai Huansheng tampaknya telah dipersiapkan. Lin Tiancheng melompat lagi.
Lin Tiancheng menunjuk ke arah Leonard Ye dan berkata, Leonard Ye, kamu tidak bisa melakukannya, dan kamu tidak setuju. Sekarang, omong kosong macam apa yang harus kamu katakan lagi? Kamu bisa kembali sekarang. Malam ini, aku akan mengumpulkan orang-orang ke rumah Ye Mu untuk melawanmu. Aku tidak percaya. Tidak seorang pun bisa menjadikan keluarga Ye sebagai kaisar. Setelah itu, Lin Tiancheng mengulangi keterampilan lamanya lagi, dan pergi ke gerbang Aula Taihei dengan marah. Namun kali ini, tidak ada yang menarik Lin Tiancheng. Aku melihat punggung Lin Tiancheng di luar aula, dan segera menghilang di bawah sinar matahari yang cerah. Setelah Lin Tiancheng pergi, seluruh aula Taihei meledak lagi, dan semua orang mulai saling memandang dan berbisik. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sepertinya Lin Tiancheng akan bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Perang sudah diambang pecah. Sudah dekat. Pada saat ini, semua orang di aula khawatir apakah Lin Tiancheng benar-benar akan kembali dan mengerahkan pasukan untuk mempersiapkan perang dengan keluarga Ye, bahkan Charlie Qin sudah mulai mengkhawatirkannya. Sekarang satu-satunya hal yang tidak aku khawatirkan adalah Bai Huansheng. Sementara seluruh aula berisik, Bai Huansheng tiba-tiba berdiri dan berkata, diamlah, bisakah kau mendengarkanku? Sebagai eksistensi kedua dari 10 keluarga, keluarga Bai masih memiliki beberapa prestise di antara 10 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Begitu dia pergi, hampir semua orang diam, dan mata mereka sekali lagi terfokus pada Bai Huansheng. Bai Huansheng langsung menghampiri Leonard Ye dan berkata, Saudara Ye, kau dan aku sudah saling kenal selama puluhan tahun. Aku tidak pernah merasa kasihan pada keluarga Ye Mu. Tetapi sekarang setelah 3 tetua keluargaku terbunuh, keluarga Ye Mu sangat penting. Jika kau tidak membayar harganya, kau tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu. Leonard Ye mendengus dingin dan berkata, emas dan perak itu tipis, bahan-bahan alam dan harta bumi. Semua ini dapat diproduksi oleh keluarga Ye. Tetapi jika kita ingin keluarga Ye mundur dari ibu kota kekaisaran, itu sama sekali tidak mungkin. Bai Huansheng berkata sambil tersenyum menghina, Saudara Ye, apa maksudmu? Selama kamu tidak mundur dari ibu kota kekaisaran, kamu dapat menyetujui semua persyaratan lainnya. Jelas, Bai Huansheng, ini dalam kasus dedaunan Liu Yun. Leonard Ye dipaksa merasa tidak berdaya oleh Bai Huansheng dan mata banyak pemilik. Bagaimanapun, persyaratan keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Liu telah jatuh berulang kali. Jika dia masih ragu dan ragu sekarang, itu pasti akan memberi orang kesan bahwa dia ingin bermain keras. Tidak berdaya, Leonard Ye hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, ya, selama keluarga Ye ku tidak mundur dari ibu kota kekaisaran, aku, Leonard Ye, dapat membahas persyaratan di sana. Meskipun dipaksa tetapi tidak berdaya, Leonard Ye masih mundur selangkah, tidak mengatakan ya, hanya mengatakan untuk membahas, ini juga tidak berdaya. Mendengar kata-kata Leonard Ye, Bai Huansheng berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, Saudara Ye, aku akan berani dan jujur. Setelah itu, Bai Huansheng mengucapkan kata demi kata, silakan turun tahta, Saudara Ye. Anda telah duduk sebagai kepala keluarga Ye selama 30 tahun. Sudah waktunya untuk mengubah orang. Begitu suara Bai Huansheng keluar, seluruh aula harmoni tertinggi terkejut dan ketakutan. Namun, Bai Huansheng dan Leonard Ye saling memandang, dan mereka segera memancarkan cahaya ketidakpedulian dan kemarahan. Bab 1118. Tidak seorang pun di aula Taihei berpikir bahwa apa yang disebut keberanian dan kejujuran Bai Huansheng seharusnya begitu berani. Saat ini, Bai Huansheng jelas-jelas sedang menganiaya Tang Leonard Ye. Meskipun tidak pernah terjadi dalam sejarah 10 keluarga untuk membunuh para tetua dari 10 keluarga di ibu kota kekaisaran, tidak pernah terjadi memaksa kepala klan untuk turun tahta. Bagaimanapun, ini sudah melibatkan campur tangan dalam urusan internal keluarga lain. Jika hal semacam ini terjadi pada waktu biasa, itu pasti akan diserang oleh 10 keluarga. Namun sekarang seluruh aula harmoni tertinggi telah diam. Meskipun para pemilik ini tidak sepenuhnya setuju dengan ide Bai Huansheng, mereka masih memiliki sikap pendiam terhadap keluarga Ye, yang terlalu kuat untuk dikekang. Bahkan saat ini, Charlie Qin terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatap Bai Huansheng dan Leonard Ye, menunggu pendapat dari kedua belah pihak. Sejujurnya, jika Leonard Ye bersedia turun tahta, itu bukan hal yang tidak dapat diterima oleh Charlie Qin. Bagaimanapun, Charlie Qin dan seluruh keluarga Qin yang diwakilinya hanya memiliki satu permintaan untuk pertemuan itu. Mereka tidak bergerak, tidak memengaruhi situasi keseluruhan, dan tidak mampu bertarung dengan pedang, jadi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Mengenai siapa keluarga Ye, itu tidak menjadi masalah bagi Charlie Qin dan Qin Haitong. Setidaknya, bahkan jika keluarga Ye telah mengubah tuannya, Charlie Qin masih dapat menjelaskannya kepada Kevin Ye. Untuk sesaat, terjadi keheningan di seluruh aula harmoni tertinggi. Pertarungan antara Bai Huansheng dan Leonard Ye tiba-tiba menjadi fokus pertemuan itu.
Menyipitkan mata dan menatap Bai Huansheng, Leonard Ye awalnya terkejut, lalu dia mencibir 2 kali. Ekspresinya sangat meremehkan dan menghina. Saudara Bai, apakah Anda orang pertama yang ikut campur dalam urusan internal keluarga lain di ibu kota kekaisaran? Kalimat ini tidak hanya untuk semua orang yang mendengarkannya. Bagaimanapun, keluarga kulit putih sekarang dapat ikut campur dalam urusan internal keluarga Ye dan membuat Leonard Ye turun tahta. Di masa depan, keluarga kulit putih akan dapat mencampuri urusan internal keluarga lain dan menurunkan kepala keluarga terdekat. Contoh seperti itu benar-benar buruk bagi 10 keluarga emas. Namun, sayangnya, tidak ada yang berdiri untuk menentang Aula Taihe saat ini, dan tidak ada yang berdiri untuk berbicara untuk Leonard Ye. Semua orang hanya menonton, dan paling-paling mereka berbisik-bisik, beberapa dari mereka merasa malu. Saat mengatakan ini, Leonard Ye tiba-tiba berdiri dan menatap Bai Huansheng dengan dingin dan berkata, Saudara Bai, ketika Anda bergandengan tangan, Anda tidak ragu untuk mengutus para tetua dari semua keluarga besar dan meminta saya untuk tidak mendaftarkan anak saya Zimeng sebagai pewaris keluarga. Saya telah menyaksikan masalah ini sampai sekarang. Sekarang, Saudara Bai secara terbuka meminta saya untuk turun tahta di aula harmoni tertinggi. Apakah Anda pikir Anda telah berbuat curang terlalu banyak? Jelas, saat ini, Leonard Ye telah menggerakkan api yang sebenarnya. Api itu tidak dapat terus menyala, dan bahkan orang-orang di aula harmoni tertinggi dapat merasakannya. Namun, Bai Huansheng tidak menyerah, terlalu banyak menggertak orang. Kakak Ye, bukankah kamu menipu orang dengan membunuh para tetua keluarga Bai? Meskipun Kevin Ye membunuh 3 tetua keluargaku, kamu, sebagai anggota keluarga Ye, tidak memiliki cara untuk menghukummu. Aku telah membuat konsesi hari ini. Jangan meminta untuk mengusir keluarga Ye-mu dari ibu kota kekaisaran, tetapi biarkan kamu turun tahta dan menyerahkan bakatmu. Jika kamu tidak dapat menyetujui permintaan seperti itu, kamu tidak akan memiliki ketulusan untuk bernegosiasi. Meskipun Leonard Ye dan Bai Huansheng keduanya berbicara dengan nada damai, mereka semua berani merasakan serangan tajam. Secara khusus, momentum kedua pemilik sudah mulai meledak. Tampaknya mereka akan melakukan sesuatu dalam sekejap. Pada saat ini, sebagian besar orang di aula memandang Charlie Qin. Bagaimanapun, Charlie Qin adalah tuan rumah pertemuan emas dari 10 keluarga teratas. Sekarang hanya Charlie Qin yang dapat menyelesaikan masalah seperti itu. Namun, saat ini, Charlie Qin mengawasi hidung dan hati dengan mata, dan tidak membuat pernyataan apapun. Sebaliknya, dia mengamati perkembangan situasi selangkah demi selangkah. Ketika Leonard Ye melihat keheningan di aula Taihe, hatinya sangat getir. Saudara Bai, Anda harus tahu bahwa posisi kepala keluarga bukanlah untuk mengundurkan diri sesuka hati. Selain itu, jika Anda ingin menjadi kepala keluarga Ye, Anda harus mendapatkan persetujuan dari para tetua keluarga Ye. Hal semacam ini termasuk urusan internal masing-masing keluarga, dan tidak dapat dikatakan pada pertemuan keluarga emas. Namun, Bai Huansheng melambaikan lengan bajunya dan berkata, saya tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa tetua keluarga Bai meninggal di tangan keluarga Ye Anda. Keluarga Ye Anda harus memberi saya pertanggungjawaban. Baru saja, Saudara Ye sendiri mengatakan bahwa selama Anda tidak membiarkan keluarga Ye mengundurkan diri dari ibu kota kekaisaran, Anda dapat menjanjikan segalanya. Mengapa, Saudara Ye ingin mengkhianati janjinya atau tidak? Bai Huansheng agresif saat ini, tetapi Bai Huansheng tidak lupa mengarahkan matanya ke Menhart Ye, putra kedua keluarga Ye, yang berdiri di belakang Leonard Ye. Sekarang Menhart Ye telah menunggu lama. Melihat sorot mata Bai Huansheng, hatinya yang bersemangat langsung melonjak. Di depan semua orang, Menhart Ye tiba-tiba minggir dan berdiri tegak. Pertama, dia menundukkan tangannya ke arah Charlie Qin, lalu berdiri tegak di depan Leonard Ye. Ayah, aku merasa apa yang dikatakan oleh Tuan Bai dapat dianggap sebagai solusi. Sekarang ayahku sudah tua dan telah menjadi kepala keluarga Ye selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk turun tahta. Ayahnya turun tahta, di satu sisi, dia menyelamatkan keluarga Ye, di sisi lain, dia memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu. Setelah itu, Menhart Ye berlutut di tanah dengan suara keras, menunjukkan wajah yang tunduk. Namun, itu sangat menjijikkan bagi Leonard Ye. Bagus, bagus, aku tidak menyangka Leonard Ye memiliki putra yang baik, Mengguang, kamu sangat baik, sangat baik. Di hadapan Bai Huansheng, Liu Gongsheng, dan yang lainnya, Leonard Ye tidak pernah berada dalam keadaan seperti itu, tetapi sekarang keluarga Ye dalam kesulitan. Apa yang bisa Leonard Ye lakukan untuk itu? Sambil berkata, Leonard Ye deng-deng-deng 2 langkah, pantatnya duduk di posisinya. Sebaliknya, Tommy Ye, dengan wajah acuh tak acuh, membentak Menhart Ye, paman kedua, bagaimana bisa kau berbicara seperti ini kepada kakekmu? Kakekku telah mengabdikan dirinya untuk keluarganya selama puluhan tahun, tetapi kau telah memaksanya untuk turun tahta di istana Taihe. Apa tujuanmu? Haha, itu adalah hati Sima Zhao. Semua orang tahu itu.
Kemudian suara Tommy Ye terdengar, dan Markus Ye mencibir dengan sinis. Saat ini, meskipun Menhart Ye sangat malu, dia masih tegak. Dia berlutut di istana dan tidak bergerak. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Leonard Ye menarik napas lega 2 kali, lalu menatap Bai Huansheng dan berkata, "Saudara Bai, tampaknya kau telah mempersiapkan langkah ini. Ini adalah langkah yang bagus. Apakah kau pikir kau dapat mengendalikan seluruh keluarga Ye jika kau mengendalikanku? Kau terlalu naif. Jika aku tidak turun tahta hari ini, apa yang akan kau lakukan?" Saat ini, mata Leonard Ye dingin, dan tampaknya dia akan mengambil sikap membunuh musuh. Namun, tepat setelah kata-kata Leonard Ye jatuh ke tanah, di luar aula-aula Taihe, sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar dan berkata, "Leonard Ye, apakah kamu harus mundur atau tidak? Aku khawatir kamu tidak dapat menahannya sekarang."